Naura dan Adelia asyik menghabiskan waktu bersama di ruang televisi. Menantu dan ibu mertua itu asyik bercerita sambil menonton tayangan televisi yang ada di depan mereka. Sesekali suara tawa terdengar dari keduanya. Saking asyiknya mengobrol, keduanya tidak memperhatikan lagi Raymond yang tersenyum menatap ke arah mereka. Syukurlah Mom dan Naura bisa akrab seperti itu, Raymond bergumam kecil setelah itu berlalu pergi dan kembali masuk ke kamarnya. Raymond meraih telepon genggamnya yang tergeletak di atas nakas samping tempat tidur. Ia berniat menghubungi Bagas, sang sekretaris. Tak perlu menunggu lama, Raymond dengan cepat menghubungi nomor Bagas. Ia ingin tahu informasi yang ia tugaskan kepada Bagas untuk mencarinya. "Halo, bos," suara Bagas terdengar saat sambungan teleponnya terhubung. "Halo. Gimana, Gas? Kamu sudah dapat informasi yang aku inginkan?" Raymond langsung bertanya saat sambungan teleponnya terhubung dengan Bagas, sekretaris sekaligus orang kepercayaannya. "Saya sudah menjalankan perintah bos dan mendapatkan informasi yang bos butuhkan," Bagas berkata dengan penuh percaya diri. "Kau memang paling bisa diandalkan. Cepat katakan." Raymond meminta Bagas untuk segera mengatakan informasi yang ia dapat. Jaringan kulit Fea yang terkena air keras rusak parah dan tidak bisa kembali ke semula kecuali dia melakukan operasi, bos. Dan satu lagi, sebelah matanya juga terkena imbasnya. Satu matanya itu kehilangan fungsinya. Kemungkinan besar matanya tidak akan bisa melihat dengan normal, dan kemungkinan lainnya, satu matanya itu tidak akan bisa melihat sama sekali. Itu informasi medis yang saya dapat dari dokter yang menangani Vea langsung, Bagas menjelaskan informasi yang ia dapat dari rumah sakit. Informasi yang ia punya itu juga sangat akurat karena bersumber dari dokter yang menangani langsung. Bagaimana reaksi Vea? Raymond menanyakan hal itu pada Bagas. Ia yakin Vea tidak akan bisa menerima keadaannya. Untuk sekarang, ia belum tahu kondisi wajah dan matanya yang sebenarnya. Bu Arum masih merahasiakan itu dari anaknya, Bagas menjawab pertanyaan dari Raymond. Baguslah. Setidaknya untuk saat ini ia tidak akan mengganggu dan mengancam keselamatan istriku, Raymond kembali menanggapi perkataan Bagas. Oh ya, besok kami akan berangkat honeymoon seperti yang kuberitahu tempo hari padamu. Tolong handle segala urusan kantor selama aku pergi honeymoon. Dan kalau ada hal yang mendesak, segera kabari aku. Raymond kembali memberi tugas pada sekretaris sekaligus orang kepercayaannya itu. Baik, bos. Selamat bersenang-senang, bos, Bagas menerima instruksi dari atasannya itu. Tak lupa ia memberi semangat pada bosnya. Hahaha. Itu sudah pasti. Raymond tertawa menjawab perkataan Bagas. Tentu saja ia akan bersenang-senang bersama istrinya. Mendengar tawa Raymond membuat Bagas ikut tertawa juga. Kamu tertawa kenapa, Mas? Suara Naura membuat tawa Raymond terhenti. Seketika itu juga Raymond langsung menoleh ke belakang. Ia mendapati istrinya sudah berdiri di pintu kamar mereka. Sudah dulu, ya, Raymond mengakhiri dan memutus sambungan teleponnya dengan Bagas. Setelah itu, ia kembali meletakkan telepon genggamnya di atas nakas yang ada di samping tempat tidur. Kamu teleponan sama siapa, Mas? Naura bertanya dengan siapa suaminya tertawa sampai seperti itu. Sama Bagas, sayang. Aku mengingatkannya untuk mengurus perusahaan dengan baik selama kita pergi honeymoon, Raymond menjawab pertanyaan dari istrinya itu. Terus, hal apa yang membuat Mas tertawa besar seperti itu? Naura jadi penasaran percakapan apa yang membuat Raymond tertawa. Kamu mau tahu, sayang? Raymond bertanya untuk memastikan. Iya, Mas. Aku mau tahu, Naura menjawab dengan cepat. Bagas bilang pada Mas, selamat bersenang-senang. Hal yang sudah pasti kita lakukan. Hahaha, Raymond kembali tertawa saat bercerita dengan Naura.
Naura hanya diam menyimak apa yang disampaikan oleh suaminya. Melihat Naura yang hanya diam membuat Raymond menghentikan tawanya. Nggak lucu ya, sayang? Raymond bertanya kenapa istrinya hanya diam. Nggak lucu sama sekali, Mas. Di mana letak lucunya? Naura menjawab dengan sederhana. Lucu kok, sayang. Raymond menatap ke arah Naura. Nggak lucu, Mas. Sudahlah. Aku mau packing dulu, Mas. Mau memilih pakaian dan barang yang akan kita bawa besok, Naura beranjak ke arah lemari pakaian. Ia mulai mencari pakaian yang akan dibawanya nanti. Naura mulai merapikan pakaian yang akan ia bawa ke dalam koper. Sedangkan Raymond menatap istrinya yang tampak menyibukkan diri. Apa kamu butuh bantuan, sayang? Raymond kembali mendekat ke arah istrinya. Kita berapa lama di sana, Mas? Bukannya menjawab, Naura kembali bertanya pada suaminya agar bisa menentukan berapa banyak pakaian yang akan dibawanya. Berapa lama yang kamu inginkan, sayang? Kita bisa kembali kapanpun kamu mau, jadi nggak perlu bawa banyak pakaian. Kalau kurang, kita bisa beli pakaian di sana, Raymond memberikan ide pada Naura. Iya juga ya, Mas. Kita nggak perlu bawa banyak barang, deh. Jadi lebih simpel dan ringkas, Naura membenarkan apa yang dikatakan Raymond. Istriku memang pintar. Raymond mencubit pelan pipi Naura yang terlihat menggemaskan. Mas. Naura cemberut karena dicubit Raymond. Walaupun tidak terasa sakit, tetap saja ia bereaksi seperti itu. Maaf, sayang. Habisnya kamu gemesin, Raymond berkata sambil tertawa kecil. Aku sudah nggak sabar, Mas. Pengin cepat-cepat pergi. Pemandangan di sana pasti bagus banget, Naura mengungkapkan kesabarannya mengunjungi dan melihat pemandangan indah di Paris dan Maldives. Sabar, sayang. Besok pagi kita sudah berangkat. Atau kamu ingin kita berangkat sekarang, sayang? Raymond bertanya pada Naura. Ia menyanggupi kapanpun istrinya mau berangkat. Detik itu juga ia sanggup membawa Naura segera pergi. Enggak, Mas. Kita berangkat besok aja, Naura langsung menjawab dengan cepat. Yakin? Raymond kembali memastikan jawaban istrinya. Iya, Mas, yakin. Naura menjawab dengan tegas. Ia tak mau berangkat mendadak seperti itu. Baiklah kalau itu maumu, Raymond menerima keinginan istrinya. Naura kembali disibukkan dengan barang bawaannya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya hal-hal yang penting saja seperti pakaian, skincare, sepatu, sandal, dan lain-lain. Di rumah sakit, Vea bertanya pada mamanya, Ma, kapan aku bisa pulang? Ia sudah bosan berada di rumah sakit. Sabar ya, nak. Kamu masih harus menjalani perawatan dulu, Arum mencoba memberi pengertian pada putrinya. Aku kan nggak kenapa-napa, Ma. Ini perban kapan sih dibuka? Aku udah nggak betah di sini, Ma, Vea berkata sambil memegang perban yang menempel di wajahnya. Arum hanya diam, tidak menanggapi perkataan anaknya lagi. Ia juga bingung harus apa. Dokter bilang wajah anaknya tidak ada tindakan medis yang bisa dilakukan lagi. Hanya perlu mengoles sejenis krim untuk obat luka bakar. Sedangkan matanya masih dilakukan pemeriksaan lanjutan. Mama kenapa diam, Ma? Terus, Papa kemana, Ma? Kenapa belum datang ke sini? Vea kembali bertanya saat melihat mamanya hanya diam. Papa masih ada pekerjaan, nak, Arum menjelaskan kenapa suaminya tidak ada di sana bersama mereka. Kerja aja terus. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Cuma mikirin uang aja, anak sendiri nggak pernah dipikirin. Vea meluapkan apa yang ia rasakan. Dari dulu papanya tidak pernah berubah. Selalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak pernah bisa meluangkan waktu untuk keluarganya sedikit pun. Kamu nggak boleh bicara begitu, nak. Papa kerjakan juga untuk kita. Untuk keluarga kita, Arum mencoba memberi pengertian pada Vea. Nggak perlu bahas papa lagi.
Bentar lagi juga papa bakal ke sini. Sekarang ayo cerita sama mama, apa yang sebenarnya terjadi padamu. Arum kembali melanjutkan perkataannya. Ia masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Bagaimana bisa wajah anaknya tersiram air keras seperti itu? Mendengar pertanyaan mamanya membuat Fea jadi terdiam. Ingatan saat kejadian kembali berputar di kepalanya. Yang ia ingat, saat ingin menyiram Naura menggunakan air keras, tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang yang menyebabkan ia terjatuh dan air keras itu tumpah mengenai sebagian wajahnya. Fea tidak tahu siapa yang mendorongnya dari belakang. Ia tidak dapat melihat wajah orang itu karena ia sibuk minta tolong, wajahnya kepanasan seperti terbakar. Setelah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi karena tidak sadarkan diri. Ia terbangun sudah berada di rumah sakit. Memberitahu kejadian itu pada mamanya pasti akan percuma. Sebelum berencana melukai Naura, ia sudah mengecek CCTV di lokasi tempat kejadian. Dan di sana adalah titik buta yang tidak terpantau CCTV. Sial. Fea mengumpat saat ingat kejadian yang menimpanya. Kamu kenapa, Fe? Ayo bicara sama mama, apa yang terjadi? Arum kembali meminta anaknya untuk bicara. Ayo, nak, katakanlah, biar mama bisa melayangkan orang yang berbuat seperti ini padamu. Arum terus mendesak Fea untuk bicara hal sebenarnya. Aku tidak sengaja melukai diriku sendiri karena jatuh. Fea mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia membawa air keras itu dan berniat menyiram Naura, tapi malah ia sendiri yang kena batunya. Kamu jujurlah, nak. Katakanlah yang sebenarnya. Arum kembali mendesak Fea untuk bicara tentang kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya, Fea tampak ragu untuk bicara. Sebenarnya apa, nak? Arum mulai menyimak apa yang akan disampaikan oleh putrinya. Sebenarnya, aku berniat menyiram orang dengan air keras itu, tapi tiba-tiba ada yang mendorongku dari belakang sehingga menyebabkan air keras dalam genggamanku itu tumpah dan mengenai wajahku saat terjatuh. Fea yang awalnya tampak ragu akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi setelah melihat wajah berharap Arum yang menunggunya bercerita. Ya ampun, Fea. Kamu berencana melukai siapa, nak? Arum terkejut mendengar pengakuan anaknya. Naura, istrinya Raimon. Fea mengatakan siapa yang ingin ia celakai. Apa? Arum tambah terkejut lagi saat mendengar siapa yang ingin dicelakai oleh anaknya. Kamu bodoh atau apa sih? Kamu tahu keluarga Wijaya itu memiliki pengaruh kuat dalam dunia bisnis. Bisa-bisanya kamu membuat ulah seperti itu. Arum mengomeli dan memarahi anaknya. Mama kan tahu aku cinta sama Kak Raimon. Dan aku nggak bisa biarkan ia hidup bersama orang seperti Naura. Kak Raimon lebih pantas bersanding denganku, Ma. Fea meninggikan suaranya melihat reaksi mamanya. Fea, nggak semuanya yang kamu inginkan harus kamu miliki, nak. Mungkin jodohmu itu bukan Raimon, cobalah untuk menerima keadaan. Arum tak habis pikir dengan apa yang ada dalam benak anaknya. Bisa-bisanya ia punya rencana jahat seperti itu. Aku cuma mau sama Kak Raimon, Ma. Fea kembali berkata dengan tegas ke arah mamanya. Kamu kalau dibilangin susah banget ya. Sekarang coba katakan, siapa yang mendorongmu? Arum kembali bertanya pada Fea. Aku juga nggak tahu, Ma. Aku nggak bisa lihat karena wajahku kepanasan. Fea menjawab apa yang ditanyakan mamanya. Kamu memang bodoh ya. Kamu pikir Raimon akan biarkan istrinya tanpa pengawasan. Arum kembali memaki anaknya yang bodoh itu. Tidak bisa berpikir sebelum bertindak. Maksud mama? Fea bertanya apa maksud dari kata-kata Arum. Sudahlah. Kamu makan dulu. Arum mengambilkan bubur yang sudah disiapkan dan Fea langsung menerima mangkuk berisi bubur itu. Makanlah. Atau mau mama suapi? Arum meminta anaknya untuk segera makan. Nggak perlu, Ma. Aku bisa sendiri. Tanganku masih sehat.
Fea menyendok dan mulai memakan bubur yang ada di tangannya. Arum melihat anaknya makan dengan lahap. Sepertinya luka di wajahnya tidak mempengaruhi selera makan anak itu. Sepertinya hanya bisa menerima apa yang telah terjadi, Arum berkata dalam hati. Ia tidak bisa melakukan apapun lagi dengan kejadian yang menimpa Fea. Tentu saja itu karena berhubungan dengan keluarga Wijaya. Ia sangat yakin kalau orang yang mendorong Fea ada hubungan dengan Raymond. Arum tak mungkin membuat hubungannya dengan keluarga Wijaya semakin memburuk karena kejadian ini, terlebih lagi ia tidak punya bukti apapun. Aduh. Fea tampak kesakitan sambil memegang matanya yang diperban. Kamu kenapa, nak? Arum langsung bertanya saat mendengar jeritan kesakitan anaknya. Mataku perih, Ma. Rasanya sangat perih dan sakit, Fea mengatakan apa yang ia rasakan pada matanya. Matamu sakit. Mama panggil dokter dulu, Arum dengan cepat memencet bel yang ada di dekat ranjang pasien. Perih, Ma. Fea terus berteriak kesakitan. Sabar, nak. Tunggu dulu dokternya, Arum ikut panik mendengar teriakan putrinya. Ada apa, Bu? Suster datang dan bertanya apa yang terjadi. Tolong panggilkan dokter, Sus. Mata anak saya sakit, Arum meminta suster untuk segera memanggil dokter agar dapat menangani mata Fea. Baik, Bu, suster yang diperintahkan langsung berlari memanggil dokter ke ruangannya. Fea terus mengeluh dengan matanya yang perih dan sakit. Sedangkan Arum bingung harus berbuat apa. Tak lama, suster kembali bersama dokter yang menangani Fea. Biar saya periksa dulu, dokter berkata dan mendekat ke arah Fea. Dengan gerakan cepat, dokter itu berhasil membuka perban yang ada di mata Fea. Kelopak mata Fea tampak memerah, sedangkan matanya masih terpejam. Dokter membuka lebar mata Fea. Ia mulai melakukan pemeriksaan menggunakan senter kecil yang ada di tangannya. Senter yang seukuran pena itu disebut medical light oral yang khusus digunakan untuk pemeriksaan mata. Mata saya kenapa, dok? Fea bertanya apa yang terjadi pada matanya. Kamu tenang dulu ya. Kita coba periksa dulu, dokter terus melanjutkan pemeriksaannya. Dengan sesekali bertanya pada Fea, dokter memberikan obat yang langsung diminum oleh Fea. Obat untuk mengurangi rasa sakit pada matanya. Setelah itu, dokter kembali menutup mata itu dengan perban. Bagaimana, dok? Arum bertanya saat melihat dokter sudah selesai dengan pemeriksaannya. Ayo, kita bicara di ruangan saya, Bu. Dokter meminta Mama Arum untuk menemuinya di ruangan. Baik, dok. Arum mengiyakan permintaan dokter. Dokter melangkah keluar dari ruangan pasien setelah mendengar jawaban Arum. Mama ke ruangan dokter dulu, ya, Arum berkata dan dibalas anggukan oleh Fea. Suster berpamitan pada Fea. Akhirnya, Fea ditinggal sendiri di kamar pasiennya. Ia sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang ada dalam benaknya. Ia takut terjadi sesuatu pada matanya. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mata dan wajahnya. Sambil memegang wajah dan matanya yang diperban, ia terus larut dalam pikiran-pikiran buruk. Marco datang ke rumah sakit dengan wajah yang kusut. Ia sudah mendapat kabar tentang apa yang menimpa putrinya pada hari kejadian. Tapi karena masih ada urusan kantor yang tidak bisa ia tinggalkan, terpaksa ia harus menyelesaikan urusan kantornya dulu. Marco yang melangkah menuju kamar rawat putrinya tiba-tiba langkahnya terhenti melihat istrinya yang keluar dari ruangan dokter. Mama. Marco memanggil istrinya. Mendengar suara suaminya yang memanggil membuat Arum menoleh ke arah sumber suara. Papa sudah datang. Urusan Papa sudah selesai. Arum langsung memboyong suaminya dengan banyak pertanyaan. Iya, Ma. Gimana keadaan Fea? Marco langsung bertanya tentang keadaan putrinya. Arum tampak murung mendengar pertanyaan suaminya. Ia bingung harus menjelaskan dari mana. Kenapa, Ma? Marco kembali bertanya saat tidak mendapat jawaban dari istrinya. Sebagian wajah Fea terluka parah, Pa, dan jaringan kulitnya rusak,
sehingga wajahnya tidak akan bisa sembuh kecuali dengan jalan operasi. Arum menarik napas dalam dan menghembuskannya. Setelah itu, barulah ia bercerita tentang keadaan putrinya. Kata dokter, penglihatan matanya juga terganggu karena efek paparan air keras. Kita diminta membawa Fea ke rumah sakit yang lebih bagus untuk menjalani pengobatan untuk matanya. Tapi kemungkinan besar matanya tidak akan bisa melihat normal lagi. Arum melanjutkan kata-katanya dengan air mata yang tak terbendung. Marco merasakan kesedihan yang sama saat mendengar pelelasan istrinya. Ia langsung menarik Arum ke dalam pelukannya. Kedua suami istri itu larut dalam kesedihan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi, Ma? Kenapa Fea bisa terkena air keras seperti itu? Marco kembali bertanya pada istrinya. Arum mulai menjelaskan dengan rinci apa yang sebenarnya terjadi. Ia menjelaskan apa yang menyebabkan Fea tersiram air keras. Semua diceritakannya tanpa terkecuali. Ya ampun, anak itu nggak pernah bisa berpikir dahulu sebelum bertindak. Marco menanggapi cerita istrinya. Aak! Suara teriakan dan suara barang pecah di kamar Fea membuat kedua suami istri itu terkejut. Fea, Pa! Arum berlari menuju ke kamar pasien tempat anaknya berada. Sedangkan Marco ikut berlari di belakang Arum. Fea! Arum terkejut melihat Fea yang sudah melepas perban yang ada di wajahnya. Keadaan kamar sudah berantakan dengan pecahan gelas yang berceceran di lantai. Fea terisak dengan air mata yang mulai bercucuran. Kenapa perbannya dibuka, Nak? Arum mendekat ke arah Fea. Wajahku, Ma. Aku nggak mau punya wajah seperti ini. Mama bilang wajahku baik-baik saja, tapi kenapa seperti ini? Fea berkata sambil terisak. Sepeninggal Arum, ia terus berpikir yang tidak-tidak tentang wajahnya. Sehingga membuatnya nekat untuk membuka perban yang ada di wajahnya. Ia ingin melihat bagaimana kondisi wajahnya. Karena tidak ada cermin untuk melihat wajahnya, ia mencoba melihat wajahnya dari pantulan mangkuk bubur dan gelas kaca yang ada di samping ranjang tidurnya. Seketika Fea dibuat syok dengan apa yang ia lihat. Sebelah wajahnya rusak parah dan ia terlihat seperti monster. Kamu tenang dulu, sayang. Mama dan Papa akan berusaha untuk mengobati wajah dan matamu. Arum mencoba menenangkan anaknya. Apa mata? Mata aku kenapa, Ma? Fea belum tahu apa yang terjadi pada matanya. Jawab, Ma. Mata aku kenapa? Fea meminta Arum untuk mengatakan kondisi matanya. Penglihatan matamu yang diperban itu akan terganggu, Nak. Tapi kamu tenang saja. Kita akan pergi ke rumah sakit besar untuk perawatan matamu. Arum terpaksa memberitahu bagaimana keadaan mata Fea sebenarnya. Jika terus dirahasiakan, lambat laun anaknya juga akan tahu. Jadi sebelah mataku nggak bisa melihat. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau jadi orang cacat. Fea berteriak tidak terima dengan keadaan yang menimpanya. Fea terus berteriak histeris karena tidak terima dengan apa yang terjadi padanya. Ia terus meracau, tidak ingin punya wajah jelek seperti monster. Keadaan Fea membuat kedua orang tuanya ikut pilu. Fea, sayang, kamu yang sabar, Nak. Marco ikut mendekat ke arah putrinya. Ngapain Papa di sini? Aku nggak butuh Papa. Fea tidak terima kehadiran Marco di sana. Ia masih kesal pada papanya yang selalu mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Fea, kamu nggak boleh bicara begitu, Nak. Arum membentak anaknya yang dinilai terlalu lancang pada Marco. Aku mau sendiri. Fea menutup tubuhnya dengan selimut yang ada di atas ranjangnya. Ia terus terisak di dalam selimut, meratapi apa yang terjadi padanya. Biarkan Fea tenang dulu, Pa. Nanti kita bicarakan lagi, Arum berkata pada suaminya. Tapi, Ma, Papa hanya, kalimat Marco terputus karena langsung dipotong oleh istrinya. Sudah, Papa tunggu di luar dulu. Nanti kita bicara di luar. Mama mau bereskan pecahan kaca ini dulu, Arum memotong perkataan suaminya. Baiklah,
Marco melangkah gontai keluar dari kamar rawat putrinya. Sedangkan Arum segera membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Marco semakin kalut duduk di luar ruangan. Ia semakin pusing dengan apa yang menimpa keluarganya. Sebenarnya, ia bukan tidak peduli pada keluarganya. Tapi memang keadaan perusahaan yang sedang terpuruk membuatnya harus menghabiskan waktu lebih lama untuk pekerjaannya dibandingkan meluangkan waktu untuk keluarganya. Ia mengakui waktu yang ia berikan pada Fea memang sedikit. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Wajar saja anaknya meluapkan emosi seperti itu padanya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Marco menjambak rambutnya dengan frustrasi. Ia bingung apa yang harus dilakukan untuk merawat putrinya. Untuk operasi membutuhkan biaya yang besar. Dan keadaan perusahaannya saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Ya, perusahaan Marco sedang tidak stabil. Perusahaan itu berada dalam ambang kehancuran. Itu semua berawal dari ia yang terlalu percaya pada orang yang baru ia kenal. Ia menginvestasikan uang perusahaan dalam jumlah besar pada orang itu. Dan ternyata orang itu seorang penipu yang membawa kabur semua uang perusahaan yang diinvestasikan Marco padanya. Itulah sebabnya ia terus-terus berada di kantor. Ia mencoba sekuat tenaga mempertahankan perusahaannya. Tapi usahanya sia-sia, dan dengan keadaan putrinya seperti itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Papa mikirin apa? Kata-kata Fea jangan diambil hati. Ia masih belum tenang. Arum berjalan mendekat dan duduk di samping suaminya. Iya, Ma. Papa tahu itu. Papa sudah menjadi sosok papa yang jahat di matanya, Marco berkata dengan raut wajah sedih. Papa jangan bicara begitu. Fea hanya tidak tahu perjuangan papa untuk keluarga kita, Arum menghibur suaminya. Arum tahu suaminya sedang kalut dengan apa yang menimpa perusahaannya, dan sekarang hal buruk juga terjadi pada putrinya. Sekarang kita harus apa, Ma? Pengobatan Fea pasti butuh biaya besar, Marco berkata pada istrinya. Mama juga bingung, Pa. Kedua suami istri itu larut dalam pemikiran masing-masing. Mereka bingung harus berbuat apa sekarang.